33,7 FM, Rumah Berbagi Kisah. Hai, kembali lagi sama aku Ica di segmen Kisah Inspiratif. Sebelumnya gimana nih sorenya para sohib rubah? Baik-baik aja kan ya? Atau malah ada yang lagi 5L nih? Lemah, letih, lesu, lunglai, love you. Jadi seperti biasa ya, di sore hari ini aku Ica mau berbagi kisah nih sama sohib rubah semuanya. Nah, kalau sohib rubah punya cerita yang mau dibagi atau yang mau diceritain atau yang mau didengerin sama sohib rubah yang lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya di DM @rubah_radio_fm atau bisa juga lewat Twitter dengan hashtag kisah rubah. Nah, bagi sohib rubah yang beruntung, ceritanya bisa aku bacain di rumah berbagi kisah. Eits, tapi nggak hanya kisahnya aja nih yang bisa dibagi. Buat sohib rubah yang pengen request lagu buat mungkin temennya atau keluarganya atau buat siapapun itu deh, bisa banget juga kirim lewat DM atau Twitter dengan format yang sama ya pastinya. Nah, sebelum aku berkisah sore hari ini, aku mau puterin lagu dulu nih dari It Kitaf 11. So, check it out. Tak pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja.
satu. 33,7 FM, Rumah Berbagi Kisah. Lagu Satu-Satu Bait Kitab itu bercerita tentang bagaimana kita bangkit kembali setelah merasa dunia kita ini hancur. Bagaimana kita bisa melambangkan dada walau kata maaf tak terdengar lagi. Bagaimana kita bertahan juga demi masa depan. Nah, wahai para sahib rubah, lagu ini juga menggambarkan tentang sosok yang akan kita bahas sore ini, pun juga dengan keluarganya yang sama hebatnya. Bapak Kasirun namanya, pemilik bengkel di pinggir jalan raya dekat dengan salah satu universitas di Bantul, yaitu Unjaya. Bapak Kasirun banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya yang setia didampingi oleh istri tercintanya. Bagaimana akhirnya bisa menjadi tukang bengkel dengan penghasilan yang belum pasti tiap harinya. Ya kayak dia yang sampai sekarang masih gak ngasih kepastian. Nah, di balik semangatnya yang tak surut nih wahai sahib rubah, dan senyumnya yang tak pernah luntur, Bapak Kasirun dan istrinya menyimpan banyak lika-liku dalam hidupnya. Berawal dari bekerja sebagai sales roti, yang keuntungannya juga nggak kalah dikitnya, pun juga dengan istrinya yang sempat bekerja di salah satu pabrik rokok dengan resiko yang besar banget nih sahib rubah. Nah, resikonya ini, Ibu Sariem, yaitu istri dari Bapak Kasirun, bisa sakit tiap 3 hari sekali. Ya, bisa dikarenakan bahan-bahan yang dihirup ini kan memang gak sehat ya, saya berubah. Nah, maka dari itu, Pak Kasirun sebagai suaminya yang udah gak tega banget nih lihat kondisi istrinya yang tiap 3 hari sekali sakit, maka dari itu Pak Kasirun meminta istrinya untuk keluar dari pabrik rokok tersebut. Nah, kembali lagi ke Pak Kasirun. Pak Kasirun ini sebelum memulai hidup barunya yang sekarang, sempat ikut juga dengan orang di bengkel. Nah, semua ini mereka lakukan demi siapa? Soal berubah? Pastinya demi keluarganya, demi kehidupan yang lebih layak lagi. Nah, Sohib Rubah, bermodalkan uang jaminan kesehatan istrinya yang dicairkan, mereka mencoba memulai hidup barunya dengan mendirikan bengkel yang menjadi ladang rezekinya sampai saat ini. Berawal dari kemampuan Pak Kasirun yang masih terbatas, ia juga berusaha untuk mengupgrade kemampuannya demi menghasilkan rezeki yang lebih. Nah, mendengar cerita Pak Kasirun yang selalu mengupgrade kemampuan dirinya, Sohib Rubah yang pastinya sekarang udah masih dibilang lebih muda ya dari Pak Kasirun, pastinya juga tetap semangat dong ya untuk bisa mengupgrade kemampuannya, mengupgrade skillnya untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nah, balik lagi nih ke cerita Pak Kasirun yang udah luar biasa hebat banget. Nah, sebelum Pak Kasirun dan istrinya ini mendirikan bengkel, istrinya itu sempat dirawat di rumah sakit selama 8 bulan. Kenapa bisa tuh saya berubah? Nah, jadi ceritanya waktu Ibu Sariem ini mau menyiapkan bahan-bahan untuk angkringannya, Ibu Sariem ini ditabrak oleh mobil yang melaju cepat dari arah berlawanan. Nah, sampai akhirnya Pak Kasirun setia mendampingi istrinya di rumah sakit. Selama 8 bulan Pak Kasirun ini sempat tidak kerja dan mendampingi istrinya selalu karena dari makan, buang air, dan segala macamnya, semua itu diurus oleh Pak Kasirun. Bahkan ya, teman-teman dan keluarganya pun sampai heran gitu. Bisa ya Pak Kasirun sesetia ini sama istrinya. Setelah Ibu Sariem dinyatakan bisa pulang dan melanjutkan aktivitasnya kembali, mereka mulai berpikir nih, apa ya kira-kira pekerjaan yang bisa mereka mulai dengan mempertimbangkan kondisi Ibu Sariem yang masih dalam tahap pemulihan. Maka dari itu berdirilah bengkel tersebut sampai sekarang. Nah, Sohib Rubah, sebelum aku pulang dari bengkel Pak Kasirun itu, Bapak Kasirun sempat berpesan kepada aku nih, hidup itu ya harus disyukuri Mbak. Karena bersyukur itu kan kunci menjalani hidup. Dan yang perlu diingat,
Namanya rezeki itu udah ada yang atur. Jadi kalau kita hidup berdampingan, ya berbagi sama yang lain. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Kita nggak bisa gini terus guys, kita harus asik lagi nih. Wih, ada apa nih? Enaknya. Enaknya. 4 kombinasi kenikmatan, wafer karamel crispy dan coklat. Jadi satu di Beng Beng. Lagi nih. Ayo, Beng Beng aja asik terus. 33,7 FM, Rumah Berbagi Kisah. Nah, gimana nih Sohib Rubah kisah yang udah aku bagiin tadi? Semoga aja kisah itu bisa menjadi semangat Sohib Rubah semuanya untuk lebih baik lagi dalam menjalani hidupnya. Nah, sebelum aku pamitan sama Sohib Rubah nih, aku mau kasih QOTD atau Quotes of the Day dari lirik lagu JKT48. Sampai dirimu menjadi bintang. Gini nih liriknya. Sampai dirimu menjadi bintang, milikilah kekuatan untuk mengejar mimpi. Kesempatan untuk bersinar pasti akan terlihat. Terima kasih sudah mampir dan setia mendengarkan Rumah Berbagi Kisah. Sampai jumpa besok Sohib Rubah. Aku Ica, pamit undur diri.
cahaya berpijar di kejauhan. Pada kain beluju hitam, batu mulia yang dijajarkan. Semua orang juga hanya dengan melihatnya saja akan menghela nafas dan kemudian akan berhenti menghitung sampai dirimu menjadi bintang. Milikilah kekuatan untuk mengejar mimpi, kesempatan untuk bersinar pasti akan terlihat. Seluas bentangan langit itu kamu bisa mencoba. Raihlah masa depan, bagaikan pikiran yang berada di angkasa. Suatu saat terkabul, hari-hari kau kan bersinar. Kilauan sinar cahaya dari lampu soro akan menyinari tubuhmu sambil menyanyi juga menari, bergerak berputar di atas stage. Dilihat semua orang, ini adalah angkasa kecil, bagai hujan meteor.